Kabupaten Konawe Utara, daerah terbesar kedua se-Sulawesi Tenggara, memiliki 13 kecamatan, 11 kelurahan, dan 159 desa dengan jumlah penduduk sekitar 68.000 jiwa. Tidak hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki cadangan nikel hipotetik sebesar 46 miliar metrik ton, Bumi Ohio juga terkenal akan hasil pertanian yang melimpah dan pariwisatanya yang indah. Selamat datang di Kabupaten Konawe Utara. Kabupaten terbesar kedua se-Sulawesi Tenggara memiliki banyak sekali potensi. Tidak hanya dikenal sebagai daerah dengan cadangan tambang nikel yang terbesar se-Indonesia, tetapi potensi alamnya juga tak kalah luar biasa. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara saat ini juga sedang fokus untuk mengembangkan program Konasara Jilid 2 untuk mengembangkan potensi alam dan juga daerahnya. Seperti apa programnya? Sesaat lagi kita akan bertemu dan berbincang bersama Bupati Konawe Utara, Bupati Ruksamin. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kantor Bupati Konawe Utara. Sesaat lagi kita akan berbincang bersama Bupati Ruksamin. Mari ikuti perbincangan saya. Halo Pak, apa kabar? Inggomil, Ruksamin. Waalaikumsalam. Wah, keren banget nih Pak. Saya baru pertama kali mampir dan berkunjung di kantor Bupati di sini dan disambut dengan pemandangan yang begitu luar biasa. Ini konsepnya emang gini ya Pak ya? Luar biasa. Bersih udaranya dan ini sebentar lagi banyak yang jogging. Saya kira lebih bagus kita jangan hanya diceritakan, jangan melihat. Mari sambil kita jalan. Oke, boleh. Pak, Konawe Utara ini sudah berapa lama sih Pak menjadi daerah otonom? Alhamdulillah, Konawe Utara ini dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007, tepatnya 2 Januari tahun 2007, atau kurang lebih sekitar 15 tahun. Walaupun masih muda 15 tahun, tapi Konawe Utara ini pencapaiannya begitu luar biasa. Mulai dari perkebunannya, pertaniannya, pertambangannya juga. Ini rahasianya apa nih Pak? Jadi satu kesyukuran kita, Alhamdulillah, Kabupaten Konawe Utara ini yang kemudian dimekarkan, yang diberkahi oleh begitu banyak sumber dayanya. Entah kita bicara yang namanya pertanian, perkebunannya, kemudian kita mau bicara juga potensi pertambangan, bahkan yang tidak kalah juga itu potensi pariwisata. Itu Keren banget nih Pak. Nah, jadi yang kemudian pada saat itu kami mengusung yang visinya namanya itu Konasara. Nah, Konasara ini bahasa adat Tolaki. Konasara ini artinya Konawe Utara, apa namanya, kalau bahasa adat itu artinya menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Nah, kemudian yang kita jadikan tagline politik pada saat itu, ini kan politik-politik dulu, 2015. Nah, setelah jadi, kemudian jadi Konasara, menjadi visi Konawe Utara yang sejahtera dan beradab. Nah, Apa Pak perubahannya sebelum Pak Bupati ini menjabat dan membuat tagline Konasara jilid pertama ini? paling tidak bahwa kita mendeteksi manfaat dari sebuah pemekaran itu sendiri, yaitu yang pertama bagaimana memaksimalkan, mendekatkan dan maksimalkan pelayanan kita kepada masyarakat. Yang kemudian coba lakukan identifikasi. Lahirlah yang kemudian 6 program 100 hari dulu. Contohnya di pendidikan apa saja, yang kemudian yang di kesehatan apa saja, kemudian bagaimana ekonominya apa saja, apalagi yang namanya infrastrukturnya. Di sini kita harus data betul, real, seperti apa kondisi yang ada saat sekarang ini, kemudian dengan Konasara tadi, seperti apa kita mau isi pembangunannya. Yang paling mencolok ketika mendengar Konawe Utara beberapa tahun yang lalu adalah kemajuan infrastruktur termasuk listrik sudah 99% ya Pak? Ya, Kok bisa Pak ini? Kalau kita lihat pemerintah mulai dari pusat sampai dengan di daerah, khusus dari sektor pendidikan. Ya. Di pendidikan dasar itu alhamdulillah, kalau dulu waktu saya sekolah itu di SMP itu, SMA itu masih ada yang namanya bayar OSIS, BP3. Alhamdulillah sekarang itu sudah tidak ada. Ini berangkat dari pengalaman saya. Saya lahir dari seorang anak guru. Maaf, saya harus jadi tukang pikul. Kita harus jadi sales. Paling tidak untuk menambah bawah, untuk membiayai kuliah kita. Nah, pada saat itu, jadi karena pengalaman saat sekarang ini, setelah saya melihat banyak saudara-saudara saya yang harus menjual sapinya.
ada saudara-saudara orang tua kita yang harus jual kambingnya. Nah inilah kemudian pada saat itu program 100 hari untuk di sektor pendidikan, saya langsung minta datakan anak-anak saya yang ada dari Konawe Utara yang sementara kuliah. Akhirnya data tersebut kita dapatkan 2.963 anak yang sekolah di 66 sekolah tinggi universitas di 59 jurusan. Mulai saat itu saya keluarkan peraturan bupati. Bagi mereka yang lagi kuliah, tidak boleh lagi ada yang membayar. Semua kita tanggung dari pemerintah daerah. Nah yang kedua, kesehatan. Ini kesehatan betul memang gratis, seakan-akan seperti itu. Tapi nyatanya orang dilarang sakit kalau miskin. Nah alhamdulillah setelah itu dengan kita sinkronkan program pemerintah yang ada di pusat, ada yang namanya BPJS. Saya langsung panggil tim yang lain lagi untuk program 100 hari. Cari tahu itu. Sudah berapa yang dibantu oleh pusat melalui BPJS. Berapa yang dibiayai dari provinsi. Nah sisanya mari kita di sini. Kasih keluar pegawai, kemudian kasih mereka yang pekerja. Setelah selesai yang kemudian kita hitung. Itulah yang kemudian 100%. Angka sekitar 8 miliar lebih yang langsung kita siapkan. Bayarkan mereka semua BPJS-nya bagi masyarakat. Setelah kita lakukan, tahun pertama itu langsung kita mendapat penghargaan dari Bapak Presiden. Karena apa? Dari target nasional pencapaiannya untuk kita tanggung BPJS-nya, alhamdulillah Konawe Utara langsung melampaui 99,8% saat itu. Nah, untuk infrastrukturnya, itu dulu pemenuhan kebutuhan dasar pokok. Apa kebutuhan dasar pokok? Pertama, bagaimana infrastrukturnya, jalannya. Di sini ada hasil, ada coklatnya, ada cengkehnya, ada hasil pertaniannya, perkebunannya, sayur. Tapi kalau nggak ada jalan gimana? Nah, itulah yang kemudian setelah itu kita lihat. Jadi ada satu jalan kurang lebih sekitar 42 km. Itu langsung kita terobos, kita buat. Selama ini nggak pernah ada jalan. Itu di khususnya kayak di Lasolo Kepulauan. Nah, kalau sudah ada jalan, apakah mereka sudah terpenuhi? Belum. Harus pastikan dulu bahwa listriknya. Nah, alhamdulillah saya coba berkoordinasi dengan JM PLN yang ada di Makassar. Alhamdulillah langsung pelayanan. Di mana aja itu titik koordinatnya. Wah, ini luar biasa sigap juga. Saya terima kasih di PLN. Setelah selesai, setelah dipasang kabel melintas, maka saya keluarkan program. Pasang KWH kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara secara gratis. Tidak ada lagi yang satu lagi, air. Saya coba melakukan pendataan di desa-desa mana sih yang sudah ada airnya. Toh kalaupun ada, apakah ini layak untuk dikonsumsi atau tidak. Nah, mulai dari situ kemudian kita panggil dinas terkait, langsung kita siapkan. Karena ini adalah hak masyarakat yang diberikan oleh daerah, diberikan oleh negara. Artinya apa? Apa yang saya sebutkan tadi, itu adalah sebuah daripada implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ya kan? Nah, itulah yang kita semua sektor perlu diperhatikan dan juga sudah diperhatikan oleh pemerintahnya. Pak, saya penasaran, di Kabupaten Konawe Utara sendiri ini juga memperhatikan ketahanan pangan nasional dan diwajibkan bagi ASN maupun masyarakatnya ini untuk menanam sayuran sendiri. Ini bisa diceritakan Pak, sambil katanya Pak Bupati ini punya lahan sendiri untuk menanam Pak, boleh diajak ke sana? Oh, kalau itu memang saya memang petani, KTP-nya petani. Sebentar saya ambilkan. Oke, boleh Pak kita jalan-jalan ke sana Pak? Boleh, kita. Yuk, kita ke sana. Bibit jagung yang kami tanam sebanyak 60 kilo. Luasnya 5 hektar dan panennya 3 bulan. Bisa mencapai 20 ton satu kali panen. Ya, harapan saya semoga petani di Konawe Utara ini bisa meningkatkan hasil produksi palawijanya sehingga bisa memenuhi produksi bukan untuk lingkungan rumah tangga saja, kalau bisa juga bisa mengirim keluar pesanan-pesanan. Waduh, Pak Bupati ini udah ganti dress code nih. Kita lagi di kebun sekarang. Ini ada kebun melon, ada timun, kemudian sayur-sayuran, ya. Oh, banyak banget ya Pak. Ini berapa luasnya berapa Pak? Di sini kalau satu hamparan ini kurang lebih 11 hektar, tapi yang baru tertanam ini sekitar baru 2 hektar lebih lah. Katanya dulu Pak Bupati ini adalah petani, pekebun. Bahkan KTP-nya juga tertulis gitu ya Pak ya? Iya, KTP saya ada, nanti ntar boleh dilihat. Jadi dari awal itu saya KTP-nya memang udah saksi nggak ini? Aduh, walaupun udah jadi bupati tapi tetap ya Pak ya profesinya? Soalnya kalau bupati itu kan 5-10 tahun. KTP-nya seumur hidup. Oh iya. Jadi tetap ya Pak ya? Ini jadi menjadi background juga Pak Bupati ini fokusnya adalah di sektor pertanian.
Ya, jadi untuk di periode kedua kita Konasara Jilid 2, Konawe Utara lebih sejahtera dan berdaya saing. Nah, sasarannya periode pertama tadi kan bagaimana kita menyiapkan dulu kebutuhan pokok masyarakat. Nah, untuk yang Konasara Jilid 2 ini, sekarang kita berpikir pada peningkatan nilai tambah, khususnya sektor ekonominya masyarakat. Nah, contohnya, untuk kalau kita di sektor pertambangan itu, namanya bagaimana kita siapkan kawasan industri. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu Pak Ma'ruf Amin sudah datang menyiapkan meletakkan batu pertama untuk pembangunan kawasan industri. Kebetulan di sini nikel itu yang terbaik di seluruh Indonesia, terbaik, terbagus, terbanyak kita. Nah ini di Kabupaten Konawe Utara itu dari sektor pertambangan. Kita juga di pertanian, terkhusus perkebunan dulu. Di perkebunan itu ada namanya saya revitalisasi 4C. Apa itu, Pak? Coklat, cengkeh, copi, dan celapa. Yakinlah bahwa masyarakat siapapun yang menanam ini, penghasilannya seperti kalau pegawai dia golongan 4C. Jadi itu tidak boleh lagi ada lahan-lahan yang kosong. Ini harus betul-betul dimanfaatkan. Jadi pemerintah daerah menyiapkan sumber dayanya, entah itu penyuluhnya, entah itu pendampingnya, juga kita siapkan pupuknya dan bibitnya. Nah, pupuknya juga yang kita siapin ini organik semua. Nggak boleh lagi yang nggak organik. Karena ada 3 hal sekarang tantangannya pemerintah yang ada sekarang ini. Yang pertama, kita harus berhadapan dengan yang namanya kemiskinan. Nah, alhamdulillah pemerintah pusat melalui Pak Jokowi dengan program penurunan kemiskinan secara ekstrim. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita turunkan angka stuntingnya. Bahkan yang di depan mata kita ini kita lagi berhadapan dengan namanya ancaman yang inflasi. Nah, kalau resesi ekonomi terjadi, ini bisa bahaya. Tapi tadi kita baru-baru Zoom. Kan setiap Senin itu dipimpin langsung oleh Pak Mendagri, dicek semua daerah. Seperti apa penanganan untuk bagaimana menekan inflasi seperti itu. Nah, salah satu daerah, kalau nggak salah tadi di urutan ke-43, Konawe Utara. Itu yang tidak ada naik-naik. Nah, satu kesyukuran kita, bukan lagi memang kita ada daya paksanya. Jadi kepala dinas itu kita harus paksakan dia. Anda harus membuka lahan minimal 1 hektar. Ya kalau nggak menanam, udah mohon maaf, saya harus berarti nggak setuju, nggak mau jadi kepala dinas lagi. Tapi apakah Anda yang akan kerja? Enggak. Di sana kan ada kelompok tani kita, di situ ada masyarakat kita. Pergunakanlah mereka, Anda tinggal siapkan lahannya, kemudian biaya pembukaannya. Sekarang kan kita udah hitung, udah paling tinggi 17.500.000, udah dengan pagar pembukaan lahan pertama. Kalau yang kedua kan nggak pakai modal-modal lagi, tinggal kita suburkan kembali, kita tanam. Setelah kita cek di lapangan, itu ternyata penyumbang inflasi yang terbesar itu ada 2. Kalau kita di sini di Sulawesi Tenggara. Yang pertama itu ada cabai merah, kemudian ada bawang merah. Nah, kita tanamlah cabai, kita tanamlah sayur-sayur yang insya Allah akan menghasilkan, kita akan jual dari Konawe Utara, bisa menekan inflasi. Pak, satu lagi, ini tadi juga sempat disinggung begitu ya, untuk pertambangan sendiri, ada sebuah desain begitu, big shelter, bisa dijelaskan nggak Pak? Itu konsepnya seperti apa? Alhamdulillah kita bersyukur, pemerintah pusat mengeluarkan program strategis yang melalui RPJMN. Saya melihat betul di bab 3 halaman 21 di lampiran apa yang sudah ditantang oleh Bapak Presiden. Kebetulan di Sulawesi Tenggara sini, kita di Konawe Utara salah satu daerah dengan potensi sumber daya nikel yang luar biasa. Nah, nikelnya di Sulawesi Tenggara itu kurang lebih ada 96 miliar metrik ton. Tahu nggak di Konawe Utara? 47%-nya atau 46 miliar metrik ton itu ada di Konawe Utara. Nah, nggak bisa kita hanya mengambil, menggali itu, kemudian kita jual tanah air. Saya sepakat sekali dengan Pak Jokowi, luar biasa. Sekarang dengan kebijakan itu, kita sudah meletakkan batu pertama pembangunan kawasan industri, dan yang sudah kita siapkan di Konawe Utara itu 2 yang ada sekarang. Insya Allah mudah-mudahan ini akan cepat jadi, pasti akan menerima puluhan ribu tenaga kerja, dan otomatis angka pengangguran akan semakin kurang di Kabupaten Konawe Utara. Termasuk juga menarik investor ya Pak ya? Oh iya, investasi pasti akan terbuka. Dan alhamdulillah di sini luar biasa. Kita tunggu progresnya seperti apa. Oke Pak, katanya pariwisata di Kabupaten Konawe Utara ini sangat digencarkan begitu untuk pembangunannya sendiri. Seperti apa sih Pak? Boleh kita jalan-jalan? Coba aku mau tantang, tahu nggak? Salah satu, sebutkan satu aja. Oke, ada tuh segitiga berlian. Yang pertama Taipa. Benar. Terus Labengki, yang terakhir apa ya Pak? Air panas apa Air gitu? panas Wawolesea. Oh, Wawolesea. Boleh nggak Pak diajak ke sana? Boleh, mari kita aja. Tapi tunggu dulu. Ini lagi banyak yang mau beli kacang, mau beli terong, sayur apa semua. Yuk kita panen dulu. Ayo, ya. boleh. Saya semangat nih Pak buat panen, yuk. Ayo.
Ini kacang panjang. Oh, oke. Berat kan? Ya. Aduh, gemuk-gemuk dan panjang-panjang nih, Pak. Ini berarti jualnya gimana nih, Pak? Masyarakat bisa datang langsung Masyarakat sini? langsung datang. Ini udah pesanan ini. Ya, tadi terong pagi juga? bayangkan. Udah dapat 500.000 rupiah. Ini sekarang ini kurang lebih 250.000 rupiah. Wah. Atau tidak? Kalau di Caranya sini gimana, Pak? dijamin langsung manis ya. Oh iya. Coba ya. Manis. Enak. Iya. Manis, Pak. Dan ini Iya, tanpa pestisida. No pestisida. Hmm. Ayo silakan, mana yang mau beli? Bu mau Ayo. beli juga. Boleh, Pak. Ambil apa semua. Mau beli apa aja, Bu? Ada terong, kacang panjang, sawi. Ini sawi apa, Pak? Sore hari ini 250. Waduh, alhamdulillah. Laris ya, Pak. Laris. Oh, masa tadi pagi dapat berapa? Ya kurang lebih 500. 500. Wih. Sehari 750.000 tadi. Petani sejahtera ini bakalan ya, Pak ya. Segitiga Berlian merupakan pariwisata andalan di Konawe Utara. Destinasi wisatanya meliputi Pulau Labengki, Pantai Taipa, dan air panas Wawolesea. Bupati Konawe Utara pun mentargetkan Segitiga Berlian bisa masuk kalender wisata nasional sebagai komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mencapai target 1 juta kunjungan wisatawan. Oke pemirsa, saat ini saya sudah ganti baju dan berada di Pelabuhan Mulawe untuk bersiap ke Pulau Labengki. Yuk kita langsung saja. Dan sekarang ini kita lagi menuju Pulau Labengki, salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Penasaran? Yuk, kita ke sana. Sana. Pemirsa, saat ini kami sudah berada di ketinggian di Pulau Labengki. Miniaturnya Raja Ampat. Wah, keren banget nih Pak. Ini konsepnya seperti apa Pak? Nah, keindahan alam ini, alhamdulillah, kalau orang katanya ke Raja Ampat, ini miniaturnya boleh juga. Karena di sini banyak tempat yang bisa kita kunjungi. Selain kita bisa ambil spot latar belakang Raja Ampat, miniaturnya kita juga bisa di seberang ada Teluk Cinta, kemudian kita bisa snorkeling, bisa diving, bahkan climbing juga ada. Kalau dari Konawe Utara berarti kita tadi cuma membutuhkan waktu sekitar 40 menit ya untuk Kurang sampai lebih. di sini. Ya. Nah, untuk Pulau Labengki sendiri mulai dari tahun kapan Pak dikembangkan ini? Nanti setelah jadi bupati 2016 yang kemudian duduk sama-sama gimana apa sih yang bisa kita untuk yang lebih bermanfaat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian kita identifikasi salah satunya Labengki, oke, kemudian Tanjung Taipa. Nah, kita juga ternyata menyimpan satu yang namanya wisata air panas di Wawolesea. Nah, ketemunya Segitiga Berlian. Segitiga Berlian, keren banget. Jadi bentuknya segitiga, ketiganya ini merupakan potensi wisata yang dikembangkan. Ya, mulailah kita ada yang membangun resortnya, ada beberapa tempat. Bahkan 2017 kita langsung perbaiki yang di masyarakat, namanya Desa Labengki itu sendiri. Di situ yang kemudian perbaiki, bantu masyarakat, infrastrukturnya. Sekarang sudah di sana ada 56 rumah warga yang jadi homestay. Oh, sangat murah. Jadi nanti kalau datang di sana ada yang namanya living like a Bajo. Jadi kita datang tinggal bersama orang Bajo. Semakin terkenal ya Pak dengan adanya festival Labengki ini. Alhamdulillah. Labengki bisa semakin mendunia juga begitu ya Pak. Alhamdulillah. Pak bisa melakukan aktivitas apa nih kalau wisatawan datang ke Pulau Labengki? Banyak, tinggal misalnya itu kan kalau orang ke pariwisata itu yang pertama itu kan ngambil gambar fotonya seperti apa, selfie. Jadi banyak spot yang bisa kita siapkan, mau ke pantai Pasir Panjang ada, kita mau juga yang latarnya Teluk Labengki itu sendiri ada Blue Lagoon. Jadi di atas bukit ini kemudian ada seperti danau.
itu warnanya biru apa semua. Orang sering berenang ke sana luar biasa. Di bukit ini ada flying fox. Flying foxnya ada yang 400 meter, ada yang 1 kilo lebih. Keren banget. Pak, berarti pariwisata ini menjadi salah satu program andalan Itu dari dia. Pemkab sendiri. Iya. Apa rencana ke depan untuk Pemkab untuk mengembangkan pariwisata di sini? Jadi kita sudah tetapkan di peraturan daerah, kita buat yang namanya rencana induk pariwisata daerah. Kita sudah bagi spotnya, selain yang segitiga berlian tadi. Di tempat lain lagi kita ada wisata minat alam khusus, Mata Rombeo, kemudian danau 3 warna. Itu jadi ada danau di sana, kemudian terdapat ada 3 warna, kemudian ada beberapa air terjun yang Meseu, kemudian Lamesou. Jadi insya Allah kita sudah siapkan nanti bus airnya dari Kendari, mendarat dari Jakarta di Bandara Halu Oleo, kemudian kita menuju Pelabuhan Kendari. Di situ sudah ada yang kita siapkan untuk yang nanti langsung kurang lebih hanya 1 jam, 1,5 jam paling lama Dari lah. Kendari bisa ya? Dari Kendari langsung ke sini sambil kita menikmati Teluk La Solo. Nah, yang bagus itu kan, ini satu ciri khasnya Labingki loh. Apa itu, Pak? Orang kalau datang pulang pasti cerita, dan ceritanya itu, nggak bisa kalau nggak sampai ke Konawe Utara, ke Labengki. Jadi penasaran itu, semua pengen datang ke sini. Gitu ya. Pak, ini selain Labengki, ini lalu apa saja Pak yang dikembangkan pula di Taipa sendiri? Ini juga ada apa Pak di sana? Jadi di Taipa itu pantai pasir panjang, kemudian di sana kita siapkan gazebo-gazebonya apa semua. Alhamdulillah pengunjungnya kalau setiap Sabtu Minggu itu luar biasa banyaknya, sementara kita siapkan yang lebih baik lagi. Bahkan festival Konasara yang pertama tahun 2017 yang lalu itu bahkan dari Korea Selatan, dari luar negeri ada yang ikut. Pengunjungnya lebih dari 1 juta per hari. Ya, ini semua kita peruntukkan untuk masyarakat Konawe Utara. Pak, kalau masalah anggaran nih, berapa yang digelontorkan Pemkab untuk wisata di Konawe Utara? Beberapa tahun semenjak saya menjadi bupati secara bertahap, mulai dari penyiapan infrastrukturnya, jalanan, pelabuhan, bahkan kemarin kerjasama dengan TMMD, dia programkan untuk membangun fasilitas yang ada di Pulau Labengki itu sendiri. Itu sudah puluhan miliar yang kita siapkan setiap tahun semakin meningkat. Karena ada juga kita harapkan dari hasil pariwisata itu insya Allah akan semakin meningkat. Nah, pikiran saya, orang datang cari uang melalui tambang itu sendiri. Jangan pulang dong. Uangnya dihabisin dulu untuk rakyat lewat wisatawannya itu tadi. Betul. Dia cari rezeki, dia juga puas lahir batin. Dia mau kemana aja, dengan beberapa spot pariwisata yang kita siapkan, sudah seperti itu. Pak, ini salah satu yang digencarkan oleh Pemkab juga adalah dengan cara atraksi. Apa saja nih macamnya Pak? Kita ada festival budaya. Kemudian nanti ini insya Allah di hari ulang tahun, saya akan membuat festival UMKM. Tapi di sektor di tempat wisata pantai pariwisata di Tanjung Taipa. Nah, ini kan kita juga akan mempersiapkan tumbuh bisnis di antara mereka yang kemudian bisa meningkatkan daya saing ekonomi kita di antara pelaku usaha yang ada. Pak, apa sih harapan ke depan untuk Konawe Utara, terutama untuk mengembangkan di semua sektor? Konawe Utara adalah bagian daripada NKRI. Di setiap lagu yang kita nyanyikan, lagu Indonesia Raya. Di sana terselip kalimat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangun sumber daya manusianya, dan bangun infrastrukturnya. Dilanjutkan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea keempat yang dikatakan, tugas negara adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Itulah salah satu tugas kita sebagai aparat negara yang ditugaskan. Entah itu kita ada di pemerintah daerah, entah itu kita ada dimanapun, apa semua, paling tidak kita berada di situ. Cita-cita besar dari Amin. Semoga Konawe Utara semakin maju, Amin. masyarakatnya dan juga daerahnya semakin sejahtera dan juga berdaya saing. Tapi jangan lupa Apa itu Pak? sampaikan semua ke Konawe Utara. Konawe Utara. Jangan lupa untuk datang ke Konawe Utara. Baik Ya, Pak, terima makasih, kasih. makasih. Saya lanjut, boleh Pak main air di sana Pak? Ayo, Ayo. kita masih banyak spot. Silakan Ayo, kita. boleh kita main air Pak? Ayo.
Konawe Utara tidak hanya ingin dikenal sebagai daerah penghasil tambang nikel saja. Banyak potensi dari berbagai macam sektor juga sedang dikembangkan, yakni pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara juga sedang mengembangkan dan meningkatkan SDM atau sumber daya manusia termasuk infrastruktur agar Konasara Jilid 2 bisa tercapai, yakni masyarakat yang lebih sejahtera dan juga berdaya saing. Dari Konawe Utara, untuk Indonesia.